khususnya suku Mandar, yang merupakan suku mayoritas. Latihan ini mencerminkan identitas nilai-nilai budaya serta kebanggaan terhadap adat istiadat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk perempuan, pakaian adat Sulawesi Barat disebut lintas sabde Mandar yang dipadukan dengan atasan sederhana namun elegan. Baju ini terbuat dari kain yang berwarna merah marun yang melambangkan keberanian, kehormatan, dan kebesaran jiwa. Motif dan corak dari sarung dan baju melambangkan kearifan lokal, hubungan sosial, dan filosofi hidup masyarakat Mandar. Perhiasan yang biasa digunakan untuk melengkapi pakaian adat Sulawesi Barat yaitu kalung yang terbuat dari botol bekas, kardus bekas, lalu diwarnai dengan pilok berwarna emas. Ada juga anting yang terbuat dari manik-manik dan botol bekas yang bermakna sebagai simbol kecantikan, kemuliaan, dan status sosial perempuan. Gelang yang terbuat dari kardus dan dilapisi kertas emas. Gelang juga menandakan keanggunan dan kebebasan pemakaiannya, terutama dalam acara adat tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk penampilan dari Teguh Panasati. Nah, lalu untuk urutan yang selanjutnya, nomor urut 2 akan ditampilkan oleh kelas 10 Farmasi 2 yang akan menampilkan baju adat Sulawesi Tenggara. Beri tepuk tangan untuk kelas 10 Farmasi 2.
status sosial ini. Terbuat dari bahan bekas seperti plastik dan dihiasi dengan emas yang melambangkan kekayaan serta identitas budaya daerah bagian bawah. Pakaian ini sering dikenakan pada upacara adat untuk menunjukkan martabat dan nilai tradisi. Dan aksesoris kipas. Kipas dibuat dari bambu yang berbatang panjang, dirangkai sendiri menjadi kerangka kipas. Lalu dihiasi kain yang dilukis oleh semacamnya, yaitu benya, katipa, dan hati. Yang lukisannya adalah bunga begonia. Lukisan bunga ini melambangkan keindahan alam dan kekayaan budaya, menjadikan kipas sebagai pelengkap simbolis dalam pakaian adat. Yang selanjutnya adalah rok. Rok dihiasi dengan makna dan payung emas yang dirangkai secara manual dengan penuh ketelitian. Hiasan ini melambangkan kekayaan, keberagaman, dan keindahan masyarakat yang mencerminkan harmoni budaya lokal. Yang terakhir adalah ekor pakaian adat. Ekor pakaian ini dihiasi dengan gambar-gambar simbolis yang mencerminkan kekhasan Sulawesi Tenggara yang dilukis oleh teman 10 Farmasi 2. Yang pertama adalah anoa, adalah hewan endemis yang melambangkan keuletan dan kecerdasan. Kedua adalah burung rangkong yang melambangkan perdamaian dan persatuan dengan luhur manusia. Yang terakhir adalah bunga anggrek serat yang sering dikenal dengan nama Tolongnya, yaitu bunga khas Sulawesi Tenggara yang melambangkan kehidupan keamanan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelas 10 Farmasi 2. Kuningnya ke mabul mau ketok kabeh mak. Cuma nek pas ini kan areke aku. Selanjutnya, yang menurut tiga dari kelas 11 TKS 1 yang akan menampilkan baju adat dari Jawa Tengah. Kepada kelas 2 TKS 1, dipersilakan. Penampilan dari kelas 11 TKS 1. Kami dari kelas 11 TKS 1 akan memperkenalkan filosofi bersama. Kerap mencerminkan kegabungan kewibawaan seseorang dalam masyarakat. Pakaian ini mengingatkan pemakaiannya akan tanggung jawabnya terhadap keluarga, masyarakat, dan Tuhan. Tetap juga mengingatkan akan ajaran piwulang nanti, yaitu ajaran yang tersirat dalam kehidupan sehari-hari. Anjing besar melambangkan yang tindakan harus dipertimbangkan dengan cermat dan hati-hati. Bekap sering dipadukan dengan kain batik atau jaring, jangkol, dan keris.
Kain batik melambangkan kesederhanaan dan keagungan. Sedangkan belangkon melambangkan nilai spiritual, keris melambangkan kekuatan dan kewibawaan. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk penampilan dari kelas 11 TKN 1. Untuk selanjutnya, yaitu nomor 4 dari kelas 10 Farmasi 1 yang akan menampilkan baju adat dari Jawa Barat. Pakaian adat Pasundan yang berasal dari Provinsi Jawa Barat adalah pakaian pengantin wanita yang merupakan perpaduan budaya dari 27 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Pakaian adat ini memiliki filosofi tersendiri. Pada bagian kepala, di mana terdapat siklus Buddha yang merupakan mahkota logam dengan ornamen khas yang melambangkan kebijaksanaan, keanggunan, dan kesempurnaan. Bentuknya menyerupai segitiga yang menghadap ke atas dengan dilengkapi beberapa ornamen bunga. Sihir ini memiliki makna spiritual seperti keesaan Tuhan dan keyakinan akan adanya kehidupan setelah mati. Untuk pakaiannya menggunakan kebaya malang keprabot, dilengkapi dengan beberapa ornamen dan aksesoris pada bagian lengan, dada, dan pinggang. Di mana ornamen ini memiliki filosofi khusus dalam busana pengantin yang menekankan pada keseimbangan hidup, kecantikan, keanggunan, kebijaksanaan, dan keagungan, serta kemuliaan para wanita Pasundan. Terima kasih. Sama-sama. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 10 Farmasi 1. Untuk selanjutnya yaitu nomor 5 dari kelas 10 Jawa 4 yang akan menampilkan baju adat dari daerah istimewa Yogyakarta.
kelas 10 D4 menampilkan baju adat yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Dari dan kebaya, filosofi pakaian adat tersebut adalah kain jarik, mempunyai makna ojo gampang diri atau jangan mudah iri. Filosofi ini mengingatkan kita untuk tidak mudah iri terhadap orang lain dan untuk selalu bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menghadapi masalah. Makna dari yang kedua adalah keberadaan dan keagungan. Ketika seorang wanita menggunakan jari, ia akan berjalan dengan lebih agung dan terlihat dengan lebih lembut. Hal ini menunjukkan bahwa jari bukan hanya sekedar kain, tetapi juga memiliki makna filosofi yang mendalam. Yang kedua, kebaya, mempunyai makna kesucian. Warna-warna gelap seperti hitam yang sering terdapat dalam kebaya juga melambangkan kesederhanaan dan kesucian, serta rasa takut dan kehati-hatian dalam menghadapi dunia. Makna kebaya yang kedua, kesopanan. Kebaya dengan bentuk yang tertutup dan tidak menampakkan wajah tubuh mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan kehormatan dalam budaya. Dan jika kedua pakaian ini disatukan, akan memiliki arti yang mendalam, yaitu kebaya dengan potongan yang sederhana dan penggunaan bawahan jari, melambangkan sifat perempuan yang lebih lembut dan mampu menyesuaikan diri. Terima kasih. Saya berikan media untuk kelas 10 D4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 DO2 menampilkan adat khas Papua. Pakaian adat Papua merupakan bagian penting dari kebudayaan dan identitas masyarakat Papua. Pakaian ini tidak hanya berdiri sebagai pakaian sehari-hari, tetapi juga sebagai simbol kepercayaan dan kekuatan spiritual. Pakaian adat Papua dikenal dengan warna-warna cerah dan motif yang unik. Pakaian adat Papua mengandung makna dan filosofi mendalam yang berkaitan erat dengan alam, identitas budaya, dan nilai spiritual. Nilai-nilai yang terkandung antara lain kearifan lokal, kesederhanaan dan keaslian, keseimbangan dengan alam, dan spiritualis serta sakralitas. Pakaian dan aksesoris yang kita gunakan antara lain: satu, topi yang terbuat dari kardus dan dihias dengan bulu-bulu. Yang kedua, aksesoris dada menggunakan bulu-bulu serta lapisan yang diberikan. Tongkat terbuat dari bambu kuning dan kardus sebagai mata pisau.
Kemudian rotumbai dibuat dengan benang yang dirajut, serta aksesoris kaki dibuat seperti dirajut juga. Terima kasih. Untuk penampilan dari 10 biasanya pada mahkota dihiasi oleh bulu unggang, memiliki simbol kebijaksanaan dan kekuatan berbisu budaya. Selain itu ada warna-warna mahkota yang memiliki simbol yaitu hitam sebagai kedewasaan dan merah sebagai keberanian. Ada pakaian baju adat Imbaga. Terdapat makna simbolis pada motif baju adat. Di sini ada motif baju adat yaitu motif naga, memiliki simbol hubungan dengan alam dan leluhur. Adapun desain dan keris sebagai sumber perlindungan dan kekuatan untuk melindungi suku dari ancaman luar. Terima kasih. Dan selanjutnya dari kelas 11 TKJ 1 yang akan menampilkan baju adat kali ini. Silakan.
lalu berdirinya saya di sini ingin menjelaskan tentang sebuah baju adat yang berasal dari Bali. Yang pertama, kami membuat sebuah mahkota di bagian kepala yang terbuat dari bahan kertas yang kami anyam. Kemudian ditambahkan dengan bulu angsa dan hiasan berwarna keemasan dengan tambahan bunga 3 kamboja yang dimana gabungan ketiganya menunjukkan bahwa pemakaiannya menghormati kekuatan suci alam semesta dengan hati yang murni, jiwa yang agung dan kehidupan yang seimbang. Kemudian kita turun ke baju kebaya dominan dengan warna putih dengan tambahan motif bunga, memiliki makna simbolis yang lembut dan penuh nilai. Secara keseluruhan kebaya ini mencerminkan keanggunan perempuan Bali yang bersahaja dan spiritual. Selanjutnya ada bagian selendang berwarna kuning yang dililitkan pada pinggang diarahkan ke kanan. Jadi pemakaian ini bukan hanya estetika, tapi juga ungkapan kesiapan spiritual untuk mengikuti jalan yang benar dan bersih secara lahir batin. Kemudian ramen dengan motif bunga cantik dan indah secara keseluruhan. Ramen bermotif bunga ini melambangkan kesucian diri sekaligus penghargaan terhadap keindahan ciptaan Tuhan. Yang terakhir ada kipas memiliki makna yang lebih dari sekedar pelengkap penampilan, tapi juga simbol kesopanan, ketenangan dan sikap hormat dalam budaya Bali. Kesimpulannya, pemakaian adat Bali tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga penuh makna simbolis yang mencerminkan nilai-nilai spiritual dan budaya. Secara keseluruhan, setiap elemen busana adat Bali menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan, alam dan sesama, serta mengajarkan kesederhanaan, kesucian dan rasa hormat dan hidup. Sekian penampilan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk setelah tampil satu. Dan selanjutnya dari kelompok 10 seorang juga yang akan menampilkan baju adat dari Sulawesi Selatan. Tepuk tangan untuk kelompok 10. Kami dari kelas 10 Salatiga akan memperkenalkan baju adat dari Sulawesi Selatan. Baju adat Makassar Sulawesi Selatan memiliki makna arti yang mendalam budaya Makassar. Simbol identitas baju adat Makassar merupakan simbol identitas masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan. Baju adat Makassar merupakan kebanggaan budaya masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan. Tradisi dan warisan. Baju adat Makassar merupakan tradisi dan warisan budaya yang perlu dilestarikan. Arti warna dan motif. Warna merah pada baju adat Makassar melambangkan keberanian, kekuatan dan semangat. Motif pada baju adat Makassar seperti motif flora dan fauna melambangkan keindahan dan kekayaan alam. Makna dalam upacara dan acara. Upacara adat.
Baju adat Makassar digunakan dalam upacara adat seperti pernikahan, kematian, dan lain-lain. Acara kebudayaan, baju adat Makassar digunakan dalam acara kebudayaan seperti festival, pertunjukan, dan lain-lain. Dengan demikian, baju adat Makassar memiliki makna dan arti yang mendalam dalam budaya Makassar dan Sulawesi Selatan. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya dari kelas 10 Pusana 2 yang akan menampilkan baju adat dari Sulawesi Tengah. Pakaian adat Banggai Belakang merupakan salah satu warisan budaya yang sangat berharga di Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah. Pakaian adat ini terbuat dari kain dan plastik yang bermotif flora, melambangkan koneksi yang erat antara masyarakat Banggai dengan alam. Pakaian berwarna hitam yang dipadukan dengan ornamen emas melambangkan keagungan, kekuatan, dan kedewasaan seorang perempuan Banggai. Warna hitam sering dimaknai sebagai wujud keteguhan hati, sementara aksen emas mencerminkan kemuliaan dan keberanian. Aksesoris kepala terbuat dari kardus dilapisi kertas yang berhias bunga. Emas melambangkan kesuburan, kecantikan, dan peran penting perempuan dalam menjaga keharmonisan keluarga dan adat. Kain berwarna-warni yang disampaikan di bahu dilapisi kain pita mencerminkan harmoni kehidupan sosial masyarakat Banggai yang beragam namun tetap bersatu. Setiap warna memiliki arti. Merah untuk keberanian, kuning untuk kejayaan, hijau untuk kesuburan, dan biru untuk ketenangan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan selanjutnya dari kelas 11 sama 1 yang akan menampilkan baju adat dari Kalimantan Tengah. Berikut adalah kelas 12
Baju hitam dengan ornamen-ornamen kecil agar mendapatkan sebuah baju yang sama dengan baju adat. Lalu ke bawah yaitu ada rok yang kita kembangkan lagi sebenarnya rok di Kalimantan Selatan itu rok panjang biasa. Lalu kita kembangkan menjadi rok elai dengan ekor di belakangnya yang kita rajut mandiri. Lalu kita berikan burung enggang khas dari Kalimantan Tengah. Beriau untuk dunia. Terima kasih. Dan selanjutnya dari kelas 10 TKB Bulan yang akan menampilkan baju adat Lampung. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelas 10 TKB 2 ingin memperkenalkan pakaian adat Lampung yang bernama pepadun. Pakaian adat pepadun identik dengan warna putih. Kemudian pada aksesori wanita memakai singer yang memiliki 9 lakukan. Dari segi pakaian, wanita mengenakan kebaya berwarna putih dan bawahnya mengenakan sarung kapis. Untuk alas kaki mengenakan sandal krop. Selain itu, wanita juga mengenakan aksesoris berupa gelang, kalung, dan ikat pinggang yang bernama seratai. Salah satu ikon dari Provinsi Lampung adalah Menara Stiker yang kami presentasikan dalam bentuk tongkat ini. Maka pakaian adat pepadun pertama sejarah bulan. Sejarah bulan melambangkan keanggunan, kesucian, dan keindahan wanita Lampung. Kedua, kembang cempaka. Kembang cempaka melambangkan kesucian, keharuman perilaku, dan keluhuran budi pekerti yang mengenakannya. Tiga, siker suhur melambangkan keanggunan, kehormatan, serta kemuliaan perempuan Lampung. Keempat, sasapuran danda melambangkan kesucian, kebersihan jiwa, dan niat hati yang tulus ketika memasuki acara adat seperti pernikahan atau upacara besar. Kelima, bebe handa melambangkan kesucian, kemurnian hati, dan niat baik seseorang yang sedang mengikuti prosesi adat. Keenam, kalung papan jajar melambangkan keteraturan, kekokohan, dan kerapian. Ketujuh, gelang kano melambangkan kekuatan, kesetiaan, dan keteguhan hati. Kesembilan, servis sedang melambangkan kebijaksanaan, kemuliaan, dan pengharapan. 10, kain tapis melambangkan status sosial, keindahan budaya, dan kesabaran wanita Lampung. Terakhir, sandal selap melambangkan keanggunan wanita Lampung. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, jalur selanjutnya yaitu nomor urut 13 dari kelas 11 PKS 3 yang akan menampilkan baju adat dari Sumatera Selatan.
adat Sumatera Selatan. Baju adat Sumatera Selatan mencerminkan status sosial, kemuliaan, dan warisan budaya. Baju adat ini terbuat dari batik bermotif khas seperti kampung mandi, simbol keadilan, dan juga menimbulkan kesian, warna putih dan merah melambangkan kemakmuran dan keberanian. Aksesoris seperti sigel menunjukkan kehormatan dan kebijaksanaan. Ini gulungan dari Jawa yang melambangkan kehidupan di alam semesta serta isinya. Dan ini dari baju adat Sumatera Selatan dengan campuran Jawa. Dengan ini sangat menghilangkan adat budaya Jawa. Dipakai dalam acara adat, pakaian ini juga mencerminkan nilai gotong royong dan kebersamaan masyarakat kopi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas penyampaian Anda. Terima kasih dari kelas 11 Karangga. Selanjutnya, nomor 14 yang akan ditampilkan oleh kelas 10 Bel Tamu yang akan menampilkan baju adat dari Kepulauan Riau. Beri tepuk tangan untuk kelas 10 Bel Tamu. Perkenalkan, kami dari kelas 10 menampilkan baju adat Telusulana yang berasal dari Kepulauan Riau. Pakaian adat ini digunakan masyarakat Riau dalam upacara adat dan gelaran prosesi kewibawaan. Busana ini terdiri dari baju panjang, celana panjang, kain samping atau singkat, dan songkok. Baju melambangkan kesederhanaan dan adat. Kain pangkat melambangkan tali atau kebersamaan. Serta warna gelap seperti simbol kekuatan dan kebesaran. Selain itu, sebagai tanda kehormatan, pakailah hiasan kepala yaitu songkok. Terima kasih, sekian dari saya. Sudah dilaksanakan. Oke, tepuk tangan untuk selanjutnya, nomor urut 15 yang akan ditampilkan oleh kelas 10 Busana 1 yaitu Dipersilakan.
budaya masyarakat Nias. Warna yang kami gunakan menggunakan warna primer dan warna sekunder. Warna merah atau warna energi bermakna keberanian, kekuatan, dan cinta. Warna hijau bermakna keseimbangan, harmoni, alam, kehidupan, kesuburan, dan harapan. Warna kuning bermakna kebahagiaan, keceriaan, dan optimisme. Warna biru bermakna kedamaian, kepercayaan, dan kecerdasan. Warna hitam bermakna kesederhanaan, keanggunan, kemewahan, kekuatan, dan keberanian. Warna putih merupakan bermakna kesucian, kebersihan, dan awal yang baru. Warna oranye bermakna perpaduan merah dan kuning, bermakna optimisme, energi, dan kehangatan. Demikian penampilan dari 11 Negeri 1. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih untuk penampilan dan presentasi dari 11 Busana 1. Selanjutnya nomor urut 16 yang akan ditampilkan oleh kelas 10 Negeri 1, yaitu budaya adat dari Kalimantan Timur. Kami, 10 Negeri 1, menampilkan pakaian adat dari Kalimantan Timur, yaitu pakaian adat toa. Pakaian adat toa terbuat dari plastik, kain, serta bulu-bulu yang indah. Pakaian adat toa bukan hanya sekedar busana ataupun penutup tubuh, melainkan wujud jiwa manusia yang menyatu dengan alam semesta. Setiap motif yang teruji indah menceritakan sebuah kisah yang menggambarkan jiwa manusia dan roh leluhur. Warna-warnanya bukan hanya sekedar hiasan, namun ia memancarkan keberanian yang terlahir dari ketulusan hati sang suku Dayak. Sebagai simbol dari kekuatan alam yang mengalir dalam diri, setiap helai benang yang dijahit mereka membawa semangat yang tak akan pernah pudar. Hiasan bulu dan mahkota bukan hanya sekedar aksesoris, melainkan lambang kehormatan yang dijunjung tinggi oleh suku Dayak, menjadi cerminan kebanggaan suku dan kemuliaan yang diwariskan. Semua itu menjadikan kostum ini dikenal bukan hanya busana biasa, namun busana yang menyimpan cerita yang penuh makna. Sebagai kota
tahu makna yang terkandung dalam pakaian ini, sekarang kita lihat lebih detail bagian-bagian dari atas sampai ke bawah. Dari atas, hiasan kepala atau kita sebut tiga, melambangkan betapa pilihan Tuhan dengan alam roh. Warna dan motif menunjukkan kekuatan hidup, keberanian, dan kedewasaan. Selanjutnya ada baju. Baju menggambarkan keseimbangan manusia dengan alam dan roh. Selanjutnya terdapat tameng. Tameng adalah bentuk perlindungan budaya dari roh-roh jahat. Lalu ada sabuk. Sabuk menandakan kekuatan perempuan sebagai pelindung atau penjaga adat dan penerus garis keturunan. Lalu ada rok ataupun ekor. Rok ataupun ekor melambangkan perjalanan hidup dan kesinambungan antar generasi melalui motif-motif alam. Lalu alas kaki. Di sini model saya tidak menggunakan alas kaki apapun karena budaya percaya bahwa bersentuhan langsung dengan tanah adalah salah satu bentuk penghormatan kepada bumi ataupun sumber kehidupan. Demikianlah persembahan kami untuk kita satu. Semoga karya ini bisa memperkenalkan keindahan budaya Kalimantan Timur kepada generasi dan generasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang selanjutnya, terakhir, tapi bukan berarti terakhir ya. Yaitu nomor 17 dari kelas 12 CSR yang akan menampilkan baju adat dari Sulawesi Utara. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 12 CSR. Kami dari kelas 11 SDM menampilkan baju akad minahasa dari Sulawesi Utara. Model jas tertutup dengan celana panjang biasanya berwarna merah maupun putih. Unsur baju warna merah melambangkan keberanian, semangat juang, dan semangat santang menyerap orang minahasa. Warna merah. Warna hitam melambangkan kewibawaan, kekuatan, dan tanggung jawab. Warna putih menunjukkan kesetiaan, ketulusan, dan niat baik. Model tertutup menggambarkan kesopanan, kehormatan, dan tata krama. Warna emas menandakan kemuliaan, sejahtera, dan status sosial di masyarakat Minahasa. Sekian dari kami. Terima kasih. Dari Bang silakan. Wah, keren banget ya bersama teman-teman kita. Oh iya dong, karena mereka kan semuanya sudah pernah effort kan? Ya? Oke. Pastinya dengan kerjasama dan pengembangan budaya. Rame-rame kene mawon. Kurang ya. Kurang Wah, tenan. sungguh luar biasa sekali ya penampilan teman-teman kita hari ini. Mereka tidak hanya memperagakan busana adat, tapi juga Center membawa jenengan semangat lagi. kebinekaan Iya, Mas yang Gemput kuat. gitu. Benar sekali, siapa lagi siapa tadi bukan hanya salah satu, tapi juga tentang bagaimana kita bangga dengan budaya Indonesia yang beragam. Nah, untuk seluruh peserta dan ucapkan terima kasih apresiasi setinggi-tingginya. Tak lupa juga kepada teman-teman masing-masing kelas yang sudah bekerja keras
membantu dalam pembuatan kostum, mempersiapkan segala keperluan, dan memberikan dukungan penuh terhadap para peserta. Kalian semua sudah menunjukkan aktivitas, kerja keras, dan juga kecintaan terhadap budaya bangsa. Berkat semangat, kekompakan, dan kerjasama kalian semua, hari ini kita bisa melihat hasil karya yang luar biasa dan membanggakan. Kalian semua adalah bagian dari generasi hebat yang siap menjaga dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya, kami panggil seluruh peserta untuk melakukan parade Semen festival. tanah. Kepada seluruh peserta, dipersilakan. Mana? Sema. Oh, bukan lagi penting-penting loh, pas pakai penting loh. Nah, ini toh. Para teman-teman, silakan duduk di depan. Garis mereka gitu, Bu. Ya ini. Cekelan bae, Bu. Eh? Cekelan. Nah, Mohon kepada panitia organisasi dipersilakan untuk membantu mengarahkan sesi bersama.